Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, meninggalkan segala kesibukan hari ini, dan membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak. Berikan kami hikmat dan ketenangan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, berurusan dengan orang yang bersalah. Ayat renungan diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 34. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jika ia tidak mau mendengar mereka, maka tidak sampai di situ saja. Perkara itu harus dibawa di hadapan segenap jemaat orang percaya. Biarlah anggota-anggota jemaat sebagai wakil-wakil Kristus bersatu dalam doa dan permohonan yang penuh kasih sayang, supaya orang yang bersalah itu dapat dipulihkan. Roh Kudus akan berbicara dengan perantaran hamba-hambanya, memohon orang yang tersesat itu kembali kepada Allah. Rasul Paulus yang berbicara oleh ilham berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Ia yang menolak tawaran persatuan ini telah memutuskan ikatan yang mengikat dia kepada Kristus. Dan dengan demikian telah memisahkan dirinya dari persekutuan jemaat. Sejak saat itu, kata Yesus, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tetapi jangan hendaknya ia dianggap sudah dipisahkan dari kemurahan Allah. Jangan hendaknya ia dipandang hina atau dilalaikan oleh saudara-saudaranya yang lama, melainkan diperlakukan dengan kelemah lembutan dan belas kasihan. Sebagai salah satu domba yang hilang, yang masih sedang dicari oleh Kristus untuk dibawa ke kandangnya. Petunjuk Kristus mengenai perlakuan terhadap orang yang berbuat kesalahan, mengulangi bentuk yang lebih terperinci, ajaran yang diberikan kepada Israel dengan perantaraan Musa. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus-menerus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Maksudnya, kalau seseorang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Kristus tentang berusaha memulihkan mereka yang dalam kesalahan dan dosa, maka ia mengambil bagian dalam dosa itu. Terhadap kejahatan yang sebenarnya dapat kita bendung, kita bertanggung jawab seolah-olah kita sendiri bersalah dalam perbuatan itu. Tetapi hanyalah kepada orang yang berbuat kesalahan, kita harus menunjukkan kesalahan itu. Jangan hendaknya kita menjadikannya suatu buah mulut atau kritik di antara kita sendiri. Meskipun sesudah mengatakannya kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang-orang lain dengan leluasa. Suatu pengetahuan tentang kesalahan orang Kristen hanyalah menjadi batu sandungan bagi dunia yang tidak beriman, dan oleh merenungkan perkara-perkara ini dapat merugikan diri kita sendiri, karena oleh memandang kita berubah. Sementara kita berusaha memperbaiki kesalahan seorang saudara, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindunginya sedapat mungkin dari kritik, sekalipun di pihak saudaranya sendiri, dan tambahan pula dari celaan dunia yang tidak beriman. Kita sendiri bersalah dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Kristus. Dan sebagaimana kita ingin diperlakukannya, demikian juga Ia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu dengan yang lain. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 53-55. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Ajarlah kami untuk menghadapi orang yang bersalah dalam jemaat dengan kasih,
kesabaran, kelemah lembutan dan hikmat, bukan dengan kemarahan atau menghakimi. Tolong kami menjaga kesatuan jemaat, berani menegur dengan kasih, serta mau mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Berikan hati yang rendah dan bijaksana, agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai kehendak. Kini kami menyerahkan malam dan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami dan keluarga kami. Berikan tidur yang nyenyak, serta pulihkan tubuh dan pikiran kami. Bangunkan kami esok hari dengan kesehatan, sukacita, dan hati yang siap melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.